wabarakatuh. Kita bertemu kembali di praktikum mata kuliah algoritma struktur data, dan untuk praktikum kali ini adalah praktikum C++, penerapan algoritma dan struktur data ke dalam C++. Oke. Pada pertemuan kali ini adalah kita sampai kepada praktikum ke-6 dengan topik pembahasan pada hari ini adalah tentang linked list. Baik, tujuan praktikum adalah yang pertama, mahasiswa bisa memahami konsep dari linked list, dan yang kedua, mahasiswa mempraktikkan cara penggunaan linked list. Baik, ini beberapa contoh penerapan aplikasi C++ dengan linked list ke dalam algoritma dalam penyelesaian linked list dalam bentuk C++. Baik, pada latihan 25 kali ini kita membahas tentang single linked list. Jadi, linked list itu ada single linked list dan ada double linked list. Pada latihan pertama kita akan membuat latihan single linked list. Baik. Untuk mempermudah, kita coba copy paste saja. Teman-teman mahasiswa nanti bisa mempraktikkan praktikum ini menggunakan komputer masing-masing dengan materi praktikum yang sudah saya kirimkan sebelumnya. Baik, kita coba menjalankan source code ini, apa hasil yang didapatkan. Oke, single linked list. Saya coba jelaskan sedikit tentang maksud dari penggalan ini, penggalan baris program ini. Yang pertama, dia menggunakan perintah struct list, ya. Struct list dia membuat daftar, ya, membuat daftar yang kemudian daftar nilai yang akan ditampilkan. Kemudian di sini ada variabel yang bernama value. Value berarti nilai yang akan ditampilkan. Kemudian ada tipe data namanya integer. Kemudian ada perintah struct list next. Jadi struct list next ini berarti dia mau membuat daftar nilai yang akan ditampilkan. Ya, perintah next adalah perintah untuk mengurutkan daftar yang akan ditampilkan ke layar. Baik, kemudian main, kemudian ada. Jadi di sini ada dua kali pendeklarasian tipe data, ya. Yang pertama menggunakan struct list, yang kedua menggunakan main, ya. Kemudian struct list n1, n2, n3. Nah, ini nama linked listnya adalah struct, kemudian variabelnya ada list, kemudian n1, n2, dan n3. Kemudian ada variabel berikutnya yang bernama variabel i dengan tipe data integer. Kemudian di sini ada nilai yang akan ditampilkan ke layar dalam bentuk daftar. N1 turunan dari variabel ini ke sini, kemudian mengambil value ini dari atas, diturunkan ke sini, nilainya dikasih nilai 100. Kemudian N2 ini, variabel ini, turun ke sini, mengambil nilai int di atas, value turun ke sini, dikasih nilai 200. Kemudian N3 titik value mengambil N3 variabel ini, turunkan ke sini, kemudian value mengambil data nilai ya dari variabel yang di atas. Kemudian N1 titik next dan N2. Jadi di sini dia menyampaikan bahwa jika nilai 1 sudah ditampilkan, maka next nilai yang kedua, next sampai nilai yang ketiga, ya. I sama dengan N1 titik next value, ya, N1 titik next. Jadi N1 nilainya 100, kemudian next 200, next 300, kemudian dia berhenti karena variabelnya cuma sampai N3. Begitu. Kemudian cout menampilkan data list angka atau nilai yang akan ditampilkan ke layar. Baik, kita coba jalankan programnya. Baik, masih ada error 3.
Ya, ini cara penanganan error di C++ seperti ini. Kita pilih, nah, kita pilih pesan error ini, nanti ditampilkan baris errornya ada di sebelah mana. Kesalahan ada di sebelah mana. Ini disampaikan bahwa kesalahan ada pada baris pertama, yakni IOStream. Harusnya ada, kita tambahkan titik H. Kemudian, saya coba jalankan lagi. Kenapa titik H-nya tidak ada? Karena praktikum ini menggunakan dev C++. Ya. Dev C++ pada bagian judul titik H-nya dihilangkan. Kemudian saya coba jalankan lagi, ternyata masih ada error. Kita lihat lagi penanganan errornya seperti apa. Di sini dia kasih tahu. Ya, pada Borland C++, perintah using namespace std, ya, baris ini tidak dikenal, maka tidak boleh digunakan. Kayaknya saya hapus. Kemudian saya coba jalankan kembali. Baik, berhasil menampilkan list daftar linked list dalam sebuah baris program. Ya, ini hasilnya dia menampilkan 200, 200, 300. Ya, dia mengurutkan angka sesuai dengan rumus, ya. N1 I sama dengan N1 next, ya. Jadi N1 next, jadi nilai yang ke-1 ditambahkan, kemudian dapatkan nilai yang kedua dan berikutnya. Ya, kenapa di sini angka 100 tidak ditampilkan ke layar? Karena angka 100 ditambahkan 100. Jadi yang muncul ke layar adalah nilai berikutnya, atau di sini yang disebut dengan next, ya. Nilai setelah 100 adalah 200. Maka listnya dimulai dari angka 200. Begitu. Nilai 100 diabaikan karena yang diambil adalah nilai berikutnya atau perintah next. Oke, baik. Selanjutnya kita coba latihan yang berikutnya, yakni double linked list. Pada latihan yang pertama tadi adalah single linked list. Latihan yang berikutnya kita akan mencoba mempraktikkan double linked list. Baik, untuk mempercepat kita copy saja. Teman-teman di rumah menyesuaikan dengan cara mengetik, ya. Baik, seperti biasa kita buat file new, kemudian kita paste di dalamnya, paste, ya. Oke. Nanti kita lihat apa perbedaan yang terjadi pada single linked list dengan double linked list. Baik, kita jalankan. Masih ada error karena tadi, ya, ini saya ulangi sekali lagi cara penanganan error seperti ini. IOStream, di bagian IOStream tidak ada titik H, kita tambahkan perintah titik H. Kemudian kita jalankan lagi untuk mencoba, tinggal satu. Baik, seperti kasus yang pertama, pada Borland C++, 3 mengenal perintah using namespace, jadi kita hilangkan. Using namespace hanya berlaku pada dev C++. Baik, kita coba jalankan perintahnya, kemudian kita lihat apa perbedaan antara double linked list dan single linked list. Oke, lihat. Pada double linked list, angka 100 sebagai N1, value bernilai N1 pada baris 1 tetap diambil, ya, double. Nilainya dibuat double. Oke, sehingga perbedaannya adalah pada single linked list, ya, listnya dibuat cuma satu. Kita lihat nih, kita lihat perbedaannya antara single linked list dan double linked list. Ya, listnya dibuat cuma satu, N1, N2, N3. Pada double linked list, N-nya dibuat double, lihat, N1 2 kali, N2 2 kali, N3 3 kali, dan N4 2 kali. Nah, seperti itu. Dan hasilnya pun berbeda, ya, sesuai dengan rumus, ya. Kalau rumus yang pertama tadi, I sama dengan N1 next value, ya. Berarti N1 tidak ditampilkan, yang ditampilkan adalah nilai yang berikutnya. Tapi pada double linked list, N1 juga ditampilkan ke layar. Lihat, list pointer tidak sama dengan 0. Maksudnya adalah while, ini perulangan, jika list pointer tidak sama dengan 0, maka proses
pengisian atau ya pengisian nilai dalam daftar tetap harus dijalankan. Baik, itu perbedaan antara single linked list dan double linked list. Ya, kelihatan tadi perbedaannya pada latihan yang single linked list. Coba kita close. Pada single linked list, pada saat dijalankan munculnya seperti ini 200, 300, dan 400. Ya. Pada double linked list, ya kita harus close dulu. Ya, munculnya seperti ini. Jadi itu perbedaan antara double linked list dengan single linked list. Baik, selanjutnya kita lanjut ke praktikum berikutnya, yakni praktikum stack. Atau dalam bahasa Indonesia, stack adalah tumpukan. Tujuan praktikum adalah mahasiswa bisa memahami konsep dari stack. Berikutnya, mahasiswa mampu mempraktikkan cara penggunaan stack dalam C++. Baik. Stack memiliki baris kode yang cukup panjang, dan di sini saya coba menerapkannya di sini. Akan tetapi yang ada di layar adalah contoh latihan yang belum lengkap. Ingat ya, belum lengkap, dan teman-teman mahasiswa dikasih tugas untuk melengkapi praktikum stack. Ya, ada baris-baris kode yang masih error. Jadi mahasiswa dikasih tugas untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi, error yang dihadapi pada latihan stack. Baik, kita coba latihan stack. Stack berhubungan dengan array ya. Baik, kita coba jalankan perintahnya, programnya. Oke. Ini adalah contoh stack ya. Pertama kita menggunakan perintah yang pertama yakni push. Dalam stack, push adalah perintah untuk memasukkan data ke dalam antrian sebuah array ya, atau sebuah tumpukan. Kemudian pop adalah bagian atas dari atau mengeluarkan ya, proses mengeluarkan tumpukan dalam value atau nilai dalam sebuah tumpukan. Dan perintah yang ketiga display adalah menampilkan tumpukan yang ada dalam sebuah nilai yang ada dalam sebuah tumpukan, dan yang keempat adalah keluar atau quit. Saya pilih yang ke satu. Baik, yang ke satu. Perintah yang ke satu adalah dia memerintahkan kita untuk memasukkan nilai ke dalam sebuah stack. Saya masukkan ke sini 7. Kemudian saya coba lihat tampilan stack yang sudah, tampilan nilai yang ada dalam sebuah stack. Saya pilih angka 3. Nah, di sini stack elemen, stack yang ada adalah 7, baru satu nilai. Kita coba lagi tambahkan nilai. Pilih 1. Kemudian kita pilih nilai, tambah nilai 6. Kemudian kita coba lihat tampilan antrian data yang sudah ada di dalam array. Kita pilih 3. 3 itu display untuk menampilkan data ke layar. Sudah ada 2 nilai. Ada 2 nilai dalam tumpukan. Ada nilai angka 6 dan 7. 7 masuk duluan, maka dia paling bawah, dan 6 belakangan dia paling di atas. Baik, kita coba lagi masukkan angka berikutnya. 1. Kemudian saya masuk angka 9. Enter. Kemudian saya lihat hasil antriannya. Oke. Di sini sudah ada 3 elemen data dalam sebuah tumpukan. Ada 9 yang masuk paling akhir, 6 masuk kedua, dan 7 masuk pertama. Baik. Sekarang kita coba mengeluarkan
angka yang ada, elemen yang ada di dalam sebuah tumpukan. Langkah yang pertama adalah kita pilih angka 2, ya. Di sini angka 2, pop. Pop itu adalah perintah untuk mengeluarkan nilai dalam sebuah tumpukan. Baik, saya pilih 2, enter. Kemudian saya pilih, lihat, saya pilih 2, angka yang pertama kali keluar adalah 9. Kenapa? Saya tidak perlu memasukkan angka yang dikeluarkan, karena sistem secara otomatis mengeluarkan angka yang masuk paling terakhir, sesuai dengan konsep dari stack, yakni nilai yang paling terakhir datang, dia adalah yang paling pertama keluar. Pada tumpukan ini, nilai yang paling terakhir masuk adalah angka 9. Nah, pada saat saya memilih untuk mengeluarkan dengan memilih perintah pop, maka sistem secara otomatis mengeluarkan ini. Pop elemen mengeluarkan angka 9 dari tumpukan. Saya coba cek apakah angka 9 sudah keluar. Saya pilih yang ketiga. Ya, 9 sudah keluar dari tumpukan dan sisa angka 6 dan 7. Begitu seterusnya. Oke, saya pilih 4 untuk keluar dari sistem. Oke. Jadi itu sedikit latihan tentang stack, ya. Baik, terus ada pilihan, jika kita memasukkan angka yang tidak ada di dalam baris ini, maka sistem tidak akan menampilkan angka apa-apa. Saya coba, di sini cuma ada 1, 2, 3, dan 4. Saya masukkan angka 5, maka muncul pilihan ini. Pilihan tidak tersedia. Ya? Baik. Selanjutnya, kita coba latihan stack yang berikutnya. Cukup panjang ya, latihan stack. Baik, kita coba jalankan. Ya, berhasil. Baik, latihannya sama ternyata. Nanti teman-teman pada saat praktikum boleh menambahkan latihan-latihan lain ke dalam materi stack, ya. Di sini saya cuma sampaikan satu karena latihan stack baris kodenya cukup panjang. Baik, kita lanjut selanjutnya ke praktikum ke-8. Ya, ini materi yang kita praktikkan hari ini adalah tentang QUI, atau dalam bahasa Indonesia QUI adalah antrian. Baik, tujuan dari praktikum adalah mahasiswa bisa memahami konsep dari QUI. Yang kedua, mahasiswa bisa mempraktikkan cara pengenangan QUI dalam C++. Baik, kita coba praktikkan latihan yang pertama, latihan QUI. QUI dengan stack adalah dua hal yang saling berlawanan. Yakni stack itu dalam implementasi adalah stack itu nilai yang datang paling akhir maka dia yang paling pertama keluar, atau dalam konsep disebut dengan FIFO. LIFO, last in first out, yang paling terakhir datang dia adalah yang paling pertama keluar. Berbanding balik dengan QUI. QUI adalah dia menganut sistem FIFO, first in first out. Jadi orang yang pertama datang dia adalah orang yang paling pertama
keluar, ya. Atau antrian yang paling pertama datang adalah antrian yang paling pertama keluar dari baris antrian. Baik, kita coba praktekkan latihan kui atau tumpukan. Ya. Baik. Kita coba lihat satu persatu tentang latihan kui. Jadi di sini dia menjelaskan define max adalah 5. Jadi batas maksimalnya adalah 5. Kemudian interior variabel namanya rear. Rear itu bagian ekor atau bagian belakang dari sebuah antrian dengan menggunakan tipe data integer minus 1 dengan nilainya minus 1. Kemudian integer front, tipe data integer dengan variabel namanya front. Front itu bagian depan dari sebuah antrian dengan nilainya minus 1 juga. Kemudian variabel berikut adalah int qui array. Jadi antrian dari sebuah nilai array dengan nilai maksimalnya adalah 5. Kemudian yang berikut ada void enqueue. Void enqueue itu adalah void melakukan antrian. Void dequeue adalah void perintah untuk mengeluarkan nilai dari sebuah antrian. Kemudian void display adalah menampilkan antrian yang ada dalam nilai yang ada dalam sebuah antrian. Kemudian variabel yang berikutnya adalah variabel choice untuk perintah untuk memilih nilai, ya, dengan tipe data integer. Kemudian ada perintah perulangan di sini adalah while 1. Maksudnya adalah perintah ini adalah untuk mengulang pilihan. Jika teman-teman sudah memilih 1, kemudian memilih 2, 3, dan sebagainya, dia menggunakan perintah while. Kemudian ada juga perintah switch choice. Switch choice itu untuk men-switch angka 1, 2, 3, dan 4. Jika pilih 1, memilih enqueue, memasukkan antrian. Jika pilih 2, mengeluarkan antrian. Dan jika pilih 3, maka menampilkan antrian ke dalam sebuah, menampilkan nilai dalam sebuah antrian. Dan jika pilih 4, maka nilai tidak tersedia. Oke, ini rumus-rumus untuk menampilkan ke layar. Oke, kita coba praktekkan. Ya, di sini ada 4 pilihan. Yang pertama memasukkan antrian, yang kedua menghapus antrian, yang ketiga menampilkan antrian, dan yang keempat keluar dari sistem. Saya pilih yang pertama adalah memasukkan antrian. Oke, saya masukkan antrian pertama, nilainya 9. Saya masukkan lagi antrian yang kedua, nilainya 8. Saya coba lihat antrian sudah ada berapa? Sudah ada 2 antrian, 9 dan 8. Lihat, sudah ada 2 antrian. Saya coba tambah lagi 1 antrian ke dalam, 1 nilai ke dalam sebuah antrian. Saya pilih 1, kemudian pilih masukkan nilai 7. Oke, kita lihat tampilan nilai dalam sebuah antrian sudah ada berapa? 3. Sudah ada 9, 8, dan 7. Nah, dari sini, dari 3 antrian ini, maka angka yang paling pertama akan keluar dari antrian adalah angka 9. Baik, kita coba melakukan mengeluarkan nilai dalam sebuah antrian dengan menggunakan perintah delete nomor 2. Saya pilih nomor 2. Kemudian secara otomatis elemen mengeluarkan angka 9 dalam sebuah antrian. Elemen delete from qui is 9. Jadi dia mengeluarkan angka 9 dalam antrian. Saya keluarkan lagi, pilih angka 2. Ya. Entry choice angka 8 sudah keluar dari antrian sesuai dengan urutannya ini.
9 masuk pertama, 8 kedua, dan 7 yang ketiga. Sekarang saya keluarkan lagi antrian nilai dalam antrian. Saya pilih 2 lagi. Baik, secara otomatis antrian yang ada di dalam nilai yang ada dalam antrian sudah tidak ada. Saya coba pilih display 3, ya, quiz. Jadi tidak ada antrian karena sudah dihapus semuanya, ya. Oke, itu beberapa hal mengenai konsep antrian yang diterapkan di dalam C++. Oke, kita coba latihan yang berikutnya, latihan quiz yang berikutnya. Oke, kita perbaiki yang error-nya dulu. Coba jalankan, baik. Ini antrian, tapi perintah yang digunakan di sini dia menggunakan perintah yang sama dengan stack, ya. Baik, kita coba pilih 1. Enter data in quiz antara 0 sampai dengan 999. Baik, kita masukkan 100. Enter. Kemudian ini tetap sama, ya, antrian seperti yang latihan pertama, cuma di sini dimodifikasi sedikit tampilannya, kemudian ada tambahan-tambahan message atau pesan-pesan dalam tampilannya. Kita coba lihat display, ya. Pada bagian front nilainya 100, pada bagian rear belum ada, ya. Pada bagian front, bagian depan antrian pertama nilainya 100, kemudian bagian ekor belum ada nilainya. Kita coba tambahkan nilai berikutnya 1, kemudian kita pilih 200. Enter, kemudian kita coba cek di dalam, ya, di sini dia sudah tahu kalau bagian antrian yang paling depan adalah nilainya 100 dan antrian paling ekor belakang adalah 200, ya. Jadi ini konsep antrian yang seperti pada umumnya di kehidupan manusia. Ini bagian depan antrian dan ini bagian ekor dari sebuah antrian. Kita coba tambahkan lagi 300. Kita coba lihat, oke. Jadi ini, ya, ini bagian depan, bagian belakang. Kemudian ini adalah antrian yang masuk pertama, ini antrian masuk kedua, dan ini adalah antrian yang masuk ketiga. Oke, kita coba menghapus dengan memilih perintah pop 2. Oke, perintah pop mengeluarkan antrian yang paling pertama masuk, yaitu nilai 100. Kita coba lihat displaynya. Oke, setelah dicek ternyata benar. Nilai 100 sudah keluar dalam antrian dan nilai 200 berada paling pertama dalam sebuah antrian. Baik, saya rasa cukup untuk pertemuan praktikum kali ini. Saya rasa teman-teman harus sering-sering mengeksplor dan belajar kembali, bisa menggunakan referensi dari mana saja, dari buku, dari internet, dan sebagainya. Dan jangan lupa untuk mempraktikkan materi praktikum yang sudah saya kirimkan melalui media Classroom. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.